Halo, welcome back to us again. Hai, So today dengan aku Heidi. aku Cindy. Di video kita kali ini kita bakal bahas sesuai itunya judulnya. Kalian bisa baca judulnya. Is caring tentang Ausbildung. Genau. Di poin pertama. Jadi sebelum kita bahas lebih dalam lagi, kita harus tahu apa sih itu Ausbildung. Jadi Ausbildung ini adalah program, bisa dibilang kayak program kerjasama antara negara Jerman dengan negara asing. Salah satunya adalah negara kita, Indonesia. Jadi di program ini kita diwajibkan untuk bersekolah dan sambil bekerja. Dan kalau untuk program ini sendiri sih bukan cuma untuk orang asing, pastinya orang Jerman banyak yang ngikutin program ini. Karena apa? Karena ini programnya lebih simple sih bisa dibilang. Jadi kita nggak kayak harus ke universitas belajar 4 tahun, enggak. Karena program Ausbildung ini sendiri beda-beda sih jangkanya. Ada yang 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun. Kita sendiri ngambil yang 3 tahun. Jadi habis program ini kita bisa langsung kerja. Makanya banyak orang Jerman yang ngambil program ini. Poin kedua. Perbedaannya sendiri program Ausbildung ini sama program-program yang ada di Indonesia sendiri. Contohnya nih, di Indonesia tuh ada ya internship, magang. Jadi kita dikirim ke perusahaan untuk magang, biasanya normalnya 6 bulan ya atau 1 tahun. Dan di Indonesia sendiri kalau magang itu biasanya dikasih training sama perusahaannya langsung. Contohnya kalau yang magang di perhotelan sendiri, dia cuman kayak dikasih training tapi nggak resmi gitu ya. Jadi lebih banyak kerjanya daripada dikasih trainingnya. Nah kalau di Ausbildung sendiri di Jerman, kita memang betul-betul dikirim ke sekolah untuk mendapatkan training secara teoritis dan itu kayak kuliah, tapi nggak kuliah. Kalau aku sendiri sih sama lah kayak SMK gitu, yang ada jurusannya. Jadi kita bakal praktek di tempat, entah hotel, entah itu perusahaan. Prakteknya lebih banyak prakteknya daripada teoritisnya. Tapi tetap menyeimbangkan kalau kita sendiri fundamentalnya udah dapet gitu dari teoritis yang di sekolah. Dan Ausbildung ini sih banyak jurusannya sih, tapi di sini kita bakal ngebahas jurusan kita. Kayak aku ngambil jurusan Hotel Fachmann atau Hotel Fachfrau, itu sama aja. Aku sendiri ngambil program manajemen restoran atau sebagai Koshin. So, di sini aku mau ngejelasin sedikit aja tentang job desk-nya di program aku, yaitu manajemen restoran atau Koch. Di jangkauan di restoran di Ausbildung di Jerman sendiri, aku itu harus diwajibkan harus training selama 3 bulan di restoran. Ya jadi waiters, belajar tentang gimana sih di restoran kurang lebih gitu. Dan sisanya di dapur. Jadi jangkauan aku cuma 2 itu aja, nggak lebih. Kayak aku udah bilang, aku ngambil jurusan Hotel Fachfrau. Sebenarnya jurusan ini jurusan paling fleksibel sih bisa dibilang. Karena di jurusan ini kita bakal mencakup hampir ke semua bidang. Nanti aku bakal masuk ke bidangnya Heidi juga di bagian dapur. Kita bakal belajar ya kira-kira 3 bulan, tapi itu nggak mendalam sih, cuman karena kita bakal ada sesuatu, nanti kita bakal jelasin lagi kenapa sih aku masuk ke bidangnya Heidi. Dan kayak Heidi juga kita masuk ke bidang servis atau restoran gitu. Bar juga kita masuk, di back office juga kita masuk, kayak akuntansi dan banker juga. Dan utamanya kita masuk juga ke resepsionis. Jadi memang program ini memang fleksibel banget sih. Jadi buat kalian yang pengen punya posisi atau pekerjaan yang bagus di hotel, jadi kan bisa coba nih program ini, karena ini memang bisa mencakup ke semua bidang sih. Aja sih kita di sekolah, apa aja sih pelajarannya, untuk berapa lama, berapa kali, begitu. Jadi kita bakal ngejelasin semuanya di bagian ini. Sekolah maksudnya langsung ke sekolahnya di Ausbildung itu beda-beda waktunya. Ada yang dia per blok itu contohnya kayak sekalian sekolah, jadi selama 2 bulan atau selama 1 bulan full sekolah setiap hari. Atau ada yang dalam seminggu cuma 2 hari sekolah gitu. Kayak yang kita lakuin sih, kita per minggu jadi 2 kali seminggu seperti itu. Jadi nggak pusing, sumpah. Mungkin yang per blok itu pusing gitu. 2 bulan sekolah, 2 minggu kerja, 2 bulan sekolah, 2 bulan kerja, itu Setiap hari sekolah pusing sih. mabok. 2 hari sekolah aja? Mabok. Oke. Pelajaran sendiri sih beda tipis sih sama yang di Indonesia, karena kita di sini tuh harus ngitung. Cuman ya bedanya karena jurusan kita gastronomi, perhotelan dan koch masak juga, jadi kita bakal belajar semua tentang hotel juga sih. Tapi kita ngitung-ngitung juga, jadi ada matematikanya dan itu buat pusing. Pusing. Sebetulnya sekolahnya beda-beda, ada yang udah dipisah dari awal, ada yang masih dicampur kayak kami. Jadi aku di tahun pertama sama dia, padahal jurusannya beda, tapi satu kelas masih. Dan sekarang kita udah mau masuk ke tahun kedua dan itu baru kelasnya dipisah. Iya, dan itu tadi kenapa aku bilang alasan aku belajar di jurusannya Heidi atau masuk ke bidang Heidi. Karena di tahun pertama itu kita memang harus ujian juga. Jadi ujiannya harus belajar tentang kusya, gimana kita masak, dan resep makanan juga, pokoknya tentang masakan lah. Jadi kita memang harus masuklah ke bidangnya si Heidi nih.
Dan aku pribadi sih, menurut aku bidang kusya itu memang bikin pusing juga sih. Gak Menurut kuat. aku enggak. Jadi kita bakal menghadapi nanti nih 2 bulan lagi itu namanya Jusenprüfung atau kayak ujian sertifikasi kalau di Indonesia ini ya. Ini tuh cuman ada di 2 bidang, service dan dapur. Jadi bagi mereka yang Fachfrau atau administrasi perhotelan bakal menghadapi itu juga. Nanti kita bakalan dapat surat dari Mendikbud di sini contohnya lah gitu kan. Bulan sebelum hari ujian, aku dapat di service atau dapat di dapur kayak Jadi gitu. kita nggak tahu tuh gitu. Jadi kita harus memang Random. persiapannya harus baik banget, harus bagus sih itu. Ya, jadi selain Jusenprüfung ini kita bakal ada ujian juga di akhir sih. Kayak di Indonesia ujian akhir lah gitu. UN. Namanya ya Kayak bisa UN sih, dia. iya. Jadi Abschlussprüfung namanya. Nanti di situ kita bakal ujiin semua pelajaran yang udah kita pelajarin di tahun pertama sampai di tahun ketiga, guys. Gila sih. Dan itu masih lama, kita juga belum tahu kayak gimana sih. Ini aja kita bakal nunggu ini ujian di September, udah deg-degan sih karena Deg-degan. diacak namanya. Walaupun kita sendiri dengar dari orang sini Jusenprüfung itu nggak ada apa-apanya ya kan. Ya, easy. Tapi Easy. kita nih Ausländer atau orang asing gitu yang nggak ngerti bahasanya, ngerti tapi nggak luar kepala juga, jadi susah sih. Jadi itu dia tadi penjelasan singkat kita tentang sekolah kita. Dan buat kalian yang penasaran gimana sih sekolah itu, ya kan, kalian bisa cek video kita di atas. Video vlog kita ke sekolah itu lebih lengkap daripada yang Iya. tadi kita udah jelasin. Jadi buat penasaran bisa segera dicek. Dicek. Akhir ini punktunya tentang proses kita sampai di detik ini. Jadi sebenarnya sih kita bukan ngebahas yang lebih detailnya, cuman kita ngebahas punte-puntenya atau garis-garis utamanya lah. Apa sih yang harus kita persiapkan kalau kita mau ngambil Ausbildung atau program Ausbildung ini. Ya, apa yang kalian butuhkan? Yang pertama, siapkan bahasa kalian. Ya, atau sertifikat bahasa, itu dia. Paling penting tuh. Kalau nggak ada itu paling udah penting. nggak bisa. Blacklist. Walaupun kalian udah dapat interview, udah dapat hotel, tapi kalau kalian belum dapat sertifikat bahasa, it's nothing. Kalian nggak akan bisa kesini kalau nggak ada Betul. sertifikat bahasa. Satu tips juga sih dari kami buat kalian yang di kursus bahasa nih, bahasa Jerman tuh kalian lebih baik kan belajar satu Stufe di atas. Jadi contohnya kalian bakal ngambil ujian B1 1 B1 itu lebih baik kalau kalian belajar B2. Jadi biar di sini tuh nggak terlalu shock begitu. Karena di sini B1-nya tuh susah diungkapin. Nah, itu kan tips dari dia. Kalau tips dari aku sendiri itu lebih fokusin ujiannya aja lah, nggak usah fokusin mikirin nanti di sini ngomongnya gimana. Kalau beda ya, agak beda. Itu kalau pemikiran aku sendiri, karena yang paling penting itu ujian. Walaupun kalian udah bisa ngomong, agak bisa ngomong, namun kalau misalnya secara tulis atau secara ujiannya kalian nggak bisa, sama aja bohong. Iya Karena yang sih. paling penting itu yang pertama yang harus dilalui itu mendapatkan sertifikat, dan itu ujian kayak TOEFL. Dan yang paling penting itu kalian nyiapin diri kalian untuk ujian aja dulu, gak usah mikir yang lain, pokoknya ujian itu yang harus dilalui yang paling pertama. Siap secara mental sih. Jangan lupa gramatik, itu penting banget. Di ujian itu gramatik penting banget sih. Yang kedua, paspor. Kalau ujian tuh butuh nomor paspor juga sih setahu aku. Jadi kalian harus siapin paspor dan ngurusnya agak gampang-gampang, susah. Tiga, Visa. Ini deg-degan banget sih waktu ngurusnya, gila. betulnya sebelum punya visa kita harus punya dulu kontrak di Jerman atau penanggung di Jerman. Jadi orang visa nggak akan ngeluarin kalau kita belum punya kontrak kerja di sini atau yang menanggung jawabin kita di Jerman gitu. Ya itu salah satu syaratnya sih, harus ada banyak dokumen yang harus disiapin perusahaan juga untuk pengurusan visa gitu. Jadi gini nih, bedanya kalian mau sekolah di Jerman, ini kan sekolah juga di Jerman, namun kita nggak perlu bayar uang pangkal. Kayak kalau mau kuliah di luar negeri kita harus bayar uang jaminan gitu kan. Jadi kalau Ausbildung ini kurang lebih sama kayak gitu, tapi nggak pakai uang jaminan gitu loh. Makanya banyak juga, nggak cuma orang Indonesia, nggak cuma orang Jerman, tapi banyak juga orang-orang dari luar negeri yang lakuin program Ausbildung ini. Ini pengurusan visa ini benar-benar harus hati-hati banget sih, harus berkas-berkasnya harus lengkap gitu. Karena dari pengalaman kita banyak yang seharusnya itu bakal ditanya nih sama klien, visanya bakal dikirim kemana, terus kalian bakal ngasih alamat, tapi yang dikirim bukan visa kalian, tapi surat penolakan visa. Itu sad moment banget sih. Jadi memang harus semuanya harus dipersiapin. I think that's all tentang proses dari sini. Kalau kalian pengen pembahasan yang lebih dalam lagi, kalian bisa komen Di biar kita bawah. buat konten baru begitu. Karena ini masih garis-garis besar sih yang kami jelasin lagi. So don't forget like, subscribe, and comment di bawah ya. Mana tahu ada yang ditanyain kayak tadi dibilang temen aku. So see you in the next video. Bye bye.
all, welcome back to us again. Hai, So today dengan aku Cindy. Kau siapa? Aku siapa? aku siap. Hey all, welcome back to us again. So today Aduh, hancur. Hey all, so today kita mau ngejelasin tentang sharing dulu. Perkenalan dulu lah, baru nanti video kita kali ini gitu. Tadi kan gitu kita baru ngasih tau nama dulu. Oh ya. Kalau kita dulu Terus dengan saya